upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan, dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tersangka tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Anda. Baik, hari ini kita akan membahas yaitu Kribo. Kribo memberikan komentarnya di catatan demokrasi hari ini, di mana dia mengatakan bahwa tidak apa-apa perbedaan pandangan tentang ritual yang terjadi sekarang pada Panji Gumilang. Jadi menurut si Kribo ini, penista agama yang menurut dia tidak perlu dilaporkan karena hanya perbedaan ritual. Gimana perbedaan ritual? Temanmu saja seperti Islah Bahrawi aja mengatakan itu sudah berhubungan dengan akidah, sudah melecehkan agama Islam. Panji Gumilang ini sudah masuk ke ranah akidah, dan ini bukan masalah ritual lagi, yaitu sudah menyinggung masalah akidah, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran kalam Nabi Muhammad, bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Bagaimana ini bisa dikatakan bahwa ini hanya menyangkut ritual, bahwa hukuman yang cocok buat penista agama seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahkan sampai dihukum mati. Begitulah tegasnya Islam. Tapi di sisi lain si Kribo ini menganggap bahwa penista agama tidak perlu dihukum karena akan terjadi kegaduhan-kegaduhan di Indonesia ini. Dan ini sangat aneh, dan kalau ini dibiarkan maka akan timbul penista-penista agama lainnya. Baik, untuk lebih jelas mari kita simak pernyataan Kribo. Pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual. Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Perbedaan ritual gimana Pak Kribo? Inilah dia kurangnya informasi, kurangnya juga padahal dia sendiri YouTuber, penggiat media sosial. Dia tidak pernah melihat Panji Gumilang terpleset lidahnya mengatakan bahwa Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Jadi menurut dia dianggap ini hanya perbedaan ritual, kan aneh. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Katanya selalu melabelkan dirinya Habib, tapi kenapa masalah ini aja tidak bisa dia melihat permasalahan ini? Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU tuh banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Itu kan hanya permasalahan perbedaan khilafiyah, Bu. Masa Anda sendiri yang katanya Habib tidak mengerti? Teman Anda sendiri Islah Bahrawi aja setuju kalau Panji Gumilang itu sudah melakukan penistaan agama. Ada satu pelanggaran yang paling fatal yang dilakukan oleh Panji Gumilang ya di Al Zaitun karena menyangkut persoalan akidah, yaitu yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Makanya saya ketika mereka melakukan ucapan dalam khutbah mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini menurut saya pikir itu bukanlah suatu kesengajaan, hanya kesalahan ucap. Tapi ternyata di setiap khutbah orang-orang di Al Zaitun mengatakan hal yang sama. Nah, ini yang menjadi persoalan paling penting adalah ini yang menurut saya akan masuk ke ranah penistaan agama. Anda sendiri ini kok bisa-bisanya berbeda dengan teman Anda sendiri? Kita aneh. Membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi. Selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit, yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah, ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Pecah kalau hukum tidak ditegakkan. Justru kalau ada penista agama tidak dihukum, justru itu akan membuat pecah umat Islam.
Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Gerakan-gerakan yang ingin merusak, gerakan ingin yang merusak, apanya yang ingin merusak? Sudah jelas-jelas Panji Gumilang ini melakukan penistaan agama. Kok bisa-bisanya Anda bilang ada gerakan-gerakan yang ingin merusak? Justru kalau penista agama tidak dihukum, itu yang akan membuat penista-penista agama lain tambah merajalela. Inilah orang-orang seperti Kribo ini ya, mencari argumentasi-argumentasi membenarkan argumennya, padahal argumennya itu bertentangan sekali dengan hukum-hukum Islam. Dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh, ranah keimanan dihukum. Ranah keimanan dihukum. Jadi kasus penistaan agama menurut dia itu tidak perlu dihukum. Aduh, bagaimana kamu Kribo? Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya Kalau tersangka tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa. Kalau kasus penistaan agama tidak dicontohkan Nabi tidak pernah menghukum kasus penistaan agama. Waduh, ini tambah ngawur lagi katanya Habib kok kayak gitu cara ngomongnya. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib, azan berkumandang, dia pun dipanggil. Jangan Anda menuduh orang sesat. Yang tahu siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Yang mengetahui orang sesat itu hanya Tuhan. Statement Kribo. Sama. Jadi statement Kribo ini tidak beda jauh dengan statement dosen-dosen yang hadir di catatan demokrasi kemarin ya. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Inilah contoh-contoh orang munafik yang kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, inilah orang-orang munafik mencari argumen-argumen untuk membenarkan yang salah. Ya, jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Yeah. Nah, lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya, malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Adapun orang ini yang sengaja untuk berdebat, sengaja mempertahankan, kalau dia tidak tobat, maka dikelompokkan oleh Al-Quran ke dalam golongan munafik. Dugaan penistaan agama Habib Kribo. Kan ada ukurannya penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Gimana? Majelis Ulama Indonesia merupakan perwakilan dari suara umat Islam. Anda juga meminta dulu MUI disuruh bubarkan? Iya. Lalu MUI-nya bubar dong. Bubarin aja, ngapain? Mendingan duit itu kasih rakyat kecil. Apa sih kerja MUI? Mewakilkan suara-suara umat Islam dan mereka mengeluarkan fatwa sudah menjadi otoritas. Jadi inilah Kribo ya. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia. Besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor. Hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat. Kau akan berhadapan dengan mungkar nakir. Kau akan diseret ke neraka jahanam. Baik, kita sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Kribo adalah semuanya adalah menurut argumentasi dia untuk mencari-cari kebenaran. Yang dilakukan oleh Panji Gumilang sudah jelas-jelas melakukan penistaan agama. Jadi mereka ini pembela-pembela Panji Gumilang sengaja mencari
dalil-dalil, mencari alasan-alasan, argumentasi untuk membenarkan yang salah. Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.